Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nadia Salsabila. Di video kali ini, saya akan membahas tentang hubungan antara operasi aritmatika dengan logika. Operasi aritmatika adalah operasi pengolahan suatu bilangan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam komputer, operasi aritmatika dapat digunakan untuk merangkai semua kode menjadi sebuah program, menentukan input data yang akan diproses, dan mengubah ekspresi matematika menjadi kode yang dapat dipahami oleh semua bahasa pemrograman. Macam-macam tipe data, yaitu ada boolean, karakter, integer, float, string, dan void. Ada 6. Ini macam-macam tipe datanya, dan mereka tuh beda-beda ya untuk fungsi-fungsinya, bisa difahami sendiri. Di sini udah ada penjelasannya juga lengkap. Selanjutnya ada logika. Logika adalah penyelesaian suatu masalah dengan menggunakan rangkaian logika. Dalam logika terdapat gerbang-gerbang logika dan hukum-hukum logika. Jadi logika itu fungsinya untuk menyelesaikan suatu masalah dengan rangkaian logika. Jadi nggak cuma ada gerbang logika doang, tapi ada juga hukum-hukum logika. Nah, ini gerbang logika. Gerbang logika itu ada AND, OR, NOT, NOT AND, NOT OR, XOR, dan XNOR. Ini merupakan bagian-bagian dari gerbang logika. Nah, nanti habis ini bakal ada foto-fotonya di sini. Nah, ini foto-foto dari gerbang logika, bentuk-bentuknya. Jadi N itu ada bentuknya sendiri, OR juga ada, untuk NOT juga ada. Di sini juga udah ada tulisannya dan lambang-lambangnya juga udah ada di sini. Ini yang sebelah kanan, ini contohnya, contoh soal dan contoh penyelesaiannya. Oke, selanjutnya ada hukum-hukum logika. Ada identitas, idempoten, dominan, dan De Morgan. Di sini ada nanti juga di akhir juga ada foto-fotonya juga hukum-hukum logika. Hukum-hukum logika itu sebenarnya ada banyak banget sih, nggak cuma ini doang. Nah, ini untuk selanjutnya ada distributif, asosiatif, involusi, komplement. Jadi kalau komplement itu A plus A aksen sama dengan 1. Ini kalau hukum-hukum kayak gini dihafalin sih biasanya, tapi difahami juga bisa gampang. Nah, ini selanjutnya adalah foto-foto dari hukum-hukum logika. Ini ada banyak banget sih hukumnya, ada 12-an hukumnya. Ini juga di bawahnya ada cara penyelesaiannya. Ada contoh soalnya dan ada cara penyelesaiannya juga. Jadi, di aljabar boolean itu ada yang namanya gerbang logika. Macam-macam gerbang logika itu ada N. Gambarnya kayak gini. Ini outputnya misalnya Q, ini inputannya A sama B. Lambangnya N itu dia titik. Misal A, N, B. Terus yang kedua ada OR. OR itu gini melengkung, terus ini kayak segitiga. Terus ini outputnya Q misalnya, ini inputnya A, B. Kalau OR ini dia lambangnya plus. Jadi misalnya A, OR, B. Ketiga ada NOT. NOT itu dia gini, terus ada buletannya. Misalnya ini Q, outputnya ini inputnya A. Kalau NOT itu dia strip atas lambangnya. Jadi misalnya NOT N. Jadi kalau NOT itu ada NOT N atau yang disingkat jadi NaN, NOT OR disingkat jadi NOR. Ada juga XNOR, exclusive NOT OR itu. Jadi tinggal tambah buletan. Jadi misal nih yang NaN. Ini buletan, ini Q, ini input tahunnya. Jadi jawabannya lambangnya kayak gini. A NOT NB strip. Kalau yang eksklusif OR itu dia kayak NOR tapi dia ada 2 garis ininya. Ini inputannya A, B, ini outputnya Q.
lambangnya tuh kayak beda setangkup. Jadi misalnya A exclusive or B. Nah ini kita langsung ke contohnya aja ya. Misalnya ada F X Y Z sama dengan X aksen Y Z plus X Y aksen Z aksen plus X Y Z plus X Y Z plus X Y Z aksen. Sebenarnya caranya bisa pakai tabel kebenaran, cuman kalau pakai tabel kebenaran itu lama, akhirnya kita pakai peta keymap namanya. Misal kita buat di sini X terus YZ, X-nya 01, YZ-nya 00, 01, 11, 10. Ini nih udah ketentuan 00, 01, 11, 10 itu udah ketentuan pasti kayak gini. Jadi karena X, Y, Z berarti X, Y, Z berarti 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Maaf ya, tidak rapi. Nah, terus kita lihat soalnya. Ini ada X aksen YZ. Kita pakai metode yang SOP ya, sum of product. Berarti don't care-nya 0. Berarti yang ada aksennya itu 0 kalau SOP. Berarti ini 0, 1, 1. 0, 1, 1 berarti di sini. Kita kasih 1. 1, 0, 0. Berarti di sini 1. 1, 1, 1 berarti ini. 1, 1, 0 berarti ini. Berarti yang lainnya 0, 0, 0, 0. Nah, kalau peta keymap itu dia kalau dilipat dia bakal menyatu. Nah ini misalnya kita lipat ke atas, dia bakal nempel kan nyatu. Ini sama ini berarti kalau dilipat ke kiri. Terus ini kita sederhanain. Jadi cara bacanya tuh ke atas atau ke samping, baik kanan maupun kiri. Ke atas YZ berarti kan 11 berarti YZ. Terus kita lihat ini dua ini ke kiri sini ke X. X-nya berapa? 01. Dia itu nggak bisa kalau beda. Kalau 01 pokoknya dia harus sama. Kalau nggak 00, kalau nggak 11, kalau 01 kayak gini nggak bisa. Berarti yang kita ambil cuma YZ-nya aja. Terus yang ini kita lihat dua ini YZ-nya berapa? YZ-nya 00 sama 10. Y-nya ini kan Y, ini Z. Y-nya nggak bisa karena dia beda. Berarti kita ambil Z. Karena Z-nya 00 maka Z aksen. Terus kita lihat ke kiri. Ini barisan bawah ini menuju ke sini. X-nya cuma 1 doang, berarti X-nya yang dipakai. Berarti ketemu XZ aksen plus YZ. Nah, kita bikin gerbang logikanya. Tadi apa? X Z aksen ditambah YZ. Kita buat gerbang logikanya. Ini Z aksen berarti ada buletan, artinya dia ada not. Berarti ini X, ini Z aksen. Ini outputannya. Dia kenapa gambarnya ini N? Karena kali di gerbang logika itu artinya adalah N. Berarti nanti ini plus. Plus nanti kita bikin yang gambar ada ini melengkungnya. Sekarang kita cari yang YZ dulu. YZ sama kali juga berarti dia N. Karena dia tidak ada notnya, berarti biasa aja YZ. Terus ini karena tambah, kita gini OR. Berarti apa nih? F sama dengan XZ aksen ditambah YZ. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.